hadir hari ini? Biru. Oke, bagus ya. Gimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Nah, kalian tampak sehat-sehat semua. Sehat ya? Sehat. Baik, terima kasih anak-anak. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, dipimpin berdoa. Pada asal sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita salam PPK terlebih dahulu. Ibu pimpin ya. Ya. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Baik, silakan duduk anak-anak. Tampaknya kalian sangat semangat sekali ya. Oke, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Sudah. Kalau sudah siap, silakan keluarkan bukunya. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjut nih, Bu mau tanya dulu. Kalian masih ingat ya pelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Terus, nah minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo. Suhu dan termometer. Suhu dan termometer. Nah, sekarang ibu tanya lagi. Ada yang masih ingat nggak apa itu suhu? Ayo. Saya, Oke, Sri. Oke, silakan Sri. derajat panas atau dinginnya suatu benda, Bu. Ya, maksudnya bagus. Lanjut lagi anak-anak. Apa alat yang dipakai untuk mengukur suhu? Oke, Nadia. Termometer, Bu. Wih. Baik, tampaknya kalian sudah ingat ya dengan materi kita minggu lalu. Atau barangkali ada yang mau bertanya tentang materi minggu lalu? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Oke, kalau sudah jelas berarti sekarang kita lanjut ya. Nah, coba kalian perhatikan ke depan anak-anak. Ibu mau menampilkan sesuatu. Oke, kita lihat dulu ya. Nggak indah. Karena sering kena panas, Bu. Sering kena panas. Oke, boleh ya. Mungkin karena sering kena panas jadi bengkok. Oke deh, nggak apa-apa. Ada lagi yang berpendapat berbeda? Saya Iya, Gen Putri. Di mana, Gen? sering kena panas sehingga bertambah panjang, Bu. Oh, sering kena panas jadinya bertambah panjang. Semuanya bertambah panjang, otomatis bertabrakan, jadi melengkung deh gitu ya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, jadi seperti itu. Nah, dari apa yang sudah Ibu berikan ini, ya, apa sih yang kita pelajari hari ini, gitu ya? Jadi perubahan benda akibat suhu. Nah, sekarang apa sih tujuan daripada pembelajaran kita? Jadi, apa tujuan pembelajaran kita? Oke. Nah, ini. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini disampaikan yang pertama, melalui kegiatan literasi. Artinya kalian membaca gitu ya. Melalui kegiatan literasi dan review materi, kalian diharapkan mampu menganalisis hubungan suhu dan perubahan benda dengan benar. Oke. Kemudian yang kedua apa? Melalui literasi pula. Jadi kalian mampu menganalisis pemuaian yang terjadi pada saat padat, saat cair, dan saat gas. Oke. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, melalui kegiatan percobaan, siswa atau kalian mampu membuktikan pemuaian pada saat gas dengan benar. Dan yang keempat,
Serta kelima ini, melalui kegiatan percobaan diskusi dan diskusi, kalian mampu membuat laporan, ya, laporan hasil percobaan, dan yang terakhir kalian mampu mempresentasikan. Berarti nanti kalian selesai melakukan percobaan diminta untuk apa? Presentasi. Sudah siap presentasi? Sudah. Good. Oke. Nah, selain daripada tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran sudah jelas, anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah, berarti sekarang ke teknik penilaian kita. Adapun teknik dari penilaian kita itu seperti biasa, kita akan menilai 3 aspek, anak-anak, ya. Jadi yang pertama ada namanya aspek sikap, ya. Sikap kalian akan dinilai melalui observasi. Ibu akan melakukan pengamatan terhadap sikap kalian. Oke. Kemudian yang kedua akan dinilai pula keterampilan kalian. Keterampilan dalam apa? Presentasi. Kemudian apa lagi? Laporan. Oke. Itu yang akan dinilai. Kemudian dan yang ketiga, ini yang paling penting juga, itu adalah penilaian pengetahuan. Nah, ibu kan sudah suruh bawa HP kan? Sudah. Sudah bawa HP? Sudah. Nah, nanti untuk tes pengetahuan, ibu akan berikan linknya lewat HP, ya, karena tesnya melalui Google Form. Biar nggak banyak kertas yang terbuat. Oke, Nana ya? Ya. Apakah kalian siap? Siap. Oke, bagus. Oke, dari apa yang sudah ibu sampaikan tadi, tujuan pembelajaran, teknik penilaian, apakah ada pertanyaan? Tidak. Sudah cukup jelas? Sudah. Mantap. Oke, kalau sudah berarti sekarang kita lanjut. Nah, ini anak-anak. Ibu memiliki sebuah masalah, bukan ibu. Ini masalah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Coba diperhatikan dulu masalahnya, anak-anak. Sudah tampak jelas? Sudah. Raka, sudah tampak jelas? Sudah. Yes. Sri, sudah tampak jelas? Sudah, Bu. Oke, siapa yang mau membantu ibu membaca masalahnya itu? Saya, Bu. Oke, Jati, silakan Jati, dibaca masalahnya. Minggu lalu, Pak Made mengajak keluarganya untuk berrekreasi ke pantai Kuta yang jaraknya kurang lebih 50 km dari rumah. Cuaca saat itu cerah dan suhu terasa panas. Sebelum berangkat, Pak Made mempersiapkan mobil salah satunya dengan memompa gas pada ban mobil sampai penuh. Setelah menikmati rekreasi, Pak Made dan keluarganya pulang. Namun sayang dalam perjalanan pulang, ban mobil Pak Made meledak. Nah, menurut kalian apakah yang menyebabkan ban mobil Pak Made meledak? Adakah hubungannya dengan kondisi jalan yang panas? Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih Jati sudah membacakan kasus ini. Kasus ini sering nggak kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari? Sering. Banget anak-anak ya. Nah, itulah tadi ibu bilang penting sekali kita tahu, ya, karena ini akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, dari permasalahan ini, coba kalian perhatikan permasalahan ini dengan baik. Sekarang ibu tanyakan, apa yang dapat kalian identifikasi dari permasalahan ini? Saya mau kerja. Oke, silakan ya Syakia. Ban mobil pecah, Bu. Oke. Tentunya nggak ada jawaban lain kan? Jadi ban mobil pecah. Gus. Iya, saya Oke. Setelah kalian mengidentifikasi, bisakah kalian membuat masalah dari identifikasi Saya kalian? mau kerja. Nadia, Bu. Nadia, oke, silakan Nadia. Apa yang menyebabkan ban mobil Pak Made bisa pecah? Oke, apa sih yang menyebabkan ban mobil Pak Made bisa pecah? Ada lagi nggak? Saya mau Ada kerja, dia. Bu. Oke, Dian, silakan Dian. Mengapa ban mobil tersebut bisa pecah? Oke, mengapa sih ban mobil tersebut bisa pecah? Oke, bagus. Kenapa? Mengapa? Oke, kira-kira dari rumusan masalah tadi, bisakah kalian membuat sebuah hipotesis atau jawaban sementara sebelum kita melakukan praktikum? Bisa nggak? Saya bisa, Bu. Oke, silakan dok. Ban mobil pecah akibat gas di dalam ban menguap
akibat suhu naik karena ban bergesekan dengan aspal yang panas. Oke. Sudah baca belum? Sudah, Bu. Sudah, di materi ajar sudah ada? Ya. Tabel, tiru, ya? Iya. Yang lain, bagus. Ada nggak hipotesis lain barangkali? Saya tahu. Ya Putri, silahkan ya. Karena gas dalam ban menuai akibat kena panas aspal, Bu. Kena panas aspal. Kita simpan dulu jawabannya. Ya, kita simpan dulu jawabannya. Kita akan buktikan apakah kata Gong Ayu dan Gek Putri benar. Kita akan buktikan dengan melakukan praktikum. Oke, praktikum sederhana. Oke, kalau sudah kita akan praktikum, tentunya kalian harus duduk bersama kelompok. Apakah sudah duduk bersama kelompoknya? Sudah. Ada berapa kelompok anak-anak? 4. Ada 4. Kelompok 1 ada di mana? Di sini, Bu. Oh, ini sudah ada ya. Kelompok 1 bagus, kreatif sekali. Bagus. Kelompok 2 ada di mana? Di sini, Bu. Oke, oh ini juga sudah ada. Mantap. Kelompok 3 ada di mana? Sini. Iya, sudah juga tertulis. Kelompok 4? Di sini, Bu. Ya, sudah ada cowoknya. Ditambah semangat. Oke deh. Oke. Sebelum melakukan percobaan, Ibu akan berikan LKPD-nya terlebih dahulu. Oke. Berikan LKPD-nya. Silahkan diterima. Ya. Oke, sudah? Sudah semua ya? Sudah. Oke, kalau sudah semua, Ibu berikan kalian waktu 3 menit untuk membaca LKPD tersebut. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti tanyakan. Dibaca duluan. Silahkan baca-baca dulu, dibuka-buka dulu LKPD-nya. Sudah? Sudah. Habisin. Nah, apakah sudah dibaca LKPD-nya, Nana? Sudah. Ya. Ada pertanyaan nggak dari LKPD? Silakan Mbak Indah. Di LKPD kan ada 2 kegiatan. Apakah kita buat keduanya, Bu? Oke, Indah ya. Jadi di LKPD memang ada 2 kegiatan ya. Jadi kegiatan 1 itu kalian berliterasi, membaca, boleh nanti membaca lewat materi ajar yang sudah Ibu berikan. Boleh juga kalian membaca lewat internet. Kalian kan sudah bawa HP. Sudah. Buku paket, nanti keluarkan buku paketnya. Oke. Keduanya Indah ya. Nanti untuk aktivitas yang kedua kalian akan melakukan praktikum. Di sana anak-anak, bagaimana Indah? Sudah jelas? Sudah, Bu. Mantap. Anak-anak di sana kan ada bahan ya untuk melakukan praktikum, ada alat dan bahan. Apakah sudah siap semuanya? Sudah. Oke. Apakah air hangatnya sudah ada? Sudah. Apakah air dinginnya sudah ada? Sudah. Apakah botolnya sudah ada? Sudah. Galonnya? Sudah. Oh, tampak lengkap ya. Oke, kalau memang semuanya sudah ada, Ibu akan berikan kalian waktu 30 menit untuk melakukan praktikum dan melengkapi isi LKPD tersebut. Oke, sekarang silahkan kelompok melengkapi, ambil bahan-bahan kalian, taruh di meja. Silakan nanti duduknya gini aja biar ya. Oke, silakan. Hati-hati dengan air panasnya ya.
diperhatikan. Sudah tampak mulai kembang ya? Ya. Silakan anak, silakan adiknya. Kurang airnya, nanti ditambahkan airnya. Oke? Itu sudah tampak kembang ya. Tambahkan air. Oke. Nah, nanti kalau sudah kembang, catat ya, dicatat, ingat dicatat hasilnya bagaimana. Silakan dicatat hasilnya bagaimana. Sudah tampak mulai kembang ya? Ya. Kayak sudah ada udara begitu ya? Ya. Oke. Yes. Yes, silakan dicatat. Wah, sudah tampak kembang. Kalau yang sudah kembang, sekarang coba kalian taruh ke air yang dingin. Bawa ke air yang dingin sekarang. Oke, nah sudah kempes kembali ya. Oke, sudah dibawa ke air dingin. Oh, ini sudah ya. Ya, belum. Oke, nggak apa-apa. Silakan lanjut. Lanjut ya. Kalau ada masalah, disampaikan ya. Iya. Waktunya masih 5 menit lagi ya. Oke, senang ya presentasi. Baik, sebelum presentasi, nah biar adil gitu ya. Ambil undian ini ke depan. Oke. Ini ada 4 undian, ya. Ini sudah dibuatkan ada 4 undian. Silakan perwakilan kelompok ambil 1, ya. Ambil satu-satu. Silakan. Silakan dibuka. Voucher apa dapatnya? Oke, sudah dibaca. Kalau sudah, untuk aktivitas 1, siapa yang dapat? Oh, kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, aktivitas 1 bagus. Aktivitas 2. Wah, kebetulan sekali ya. Kok bisa pas gitu ya? Ya, nggak apa-apa, bagus. Kelompok 1 dapat dari mana sampai mana? Nomor 1 sampai nomor 3, Bu. Oke, sip. Kemudian nomor 2 dapat dari mana? 4, 5 dan kesimpulan. Oke, bagus. Kelompok 3 dapat apa? Isi tabel sama satu. Oke. Berarti sisanya kelompok 4 ya? Ya. Oke. Kalau seperti itu, tidak menyita waktu lagi. Silakan anak-anak dari kelompok 1 kita berikan tepuk tangan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Ayu Putri Citra Lestari. Dan saya Ibu Trian Fidiantari. Dan saya Anharu Wayuwardana Laksmi. Di sini kami akan menjawab aktivitas 1, nomor 1, 2, dan 3. Aktivitas 1, nomor 1. Setelah melakukan literasi sumber belajar, diskusikanlah beberapa pernyataan berikut ini.
Dari kegiatan di atas, dapatkah kalian menganalisis hubungan antara suhu terhadap peristiwa pada kedua gambar di atas? Jawabannya, perubahan suhu dapat menyebabkan pemuaian atau penyusutan pada logam. Oke, didengerin ya. Aktivitas 1 yang nomor 2. Dapatkah kalian menjelaskan bagaimana perubahan yang terjadi ketika suhu suatu benda mengalami penurunan atau peningkatan? Jawabannya, ketika suhu mengalami peningkatan, maka logam akan memuai, yaitu bertambah panjang, bertambah luas. Sedangkan ketika suhu mengalami penurunan, maka logam akan menyusut dan memendek. Nomor 3, untuk gambar 1, menurut kalian bagaimana perubahan kabel jika terjadi perubahan suhu? Jawabannya, ketika suhu meningkat, kabel akan tambah panjang makanya kendor. Sedangkan ketika suhu menurun atau dingin, maka kabel akan memendek atau kencang. Untuk kelompok 1. Kira-kira ada yang pendapat berbeda nggak dengan kelompok 1? Silakan anak-anak. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Jawaban kelompok kami beda jawabannya. Diskusi nomor 3, Bu. Oke, silakan langsung ke kelompok. Jawaban kami, perubahan kabel jika suhu berubah, maka kabel akan bertambah panjang dan menjadi kendor. Ya, silakan ditanggapi kelompok 1. Baik, menurut literasi bahan ajar yang kami baca, jawaban kami itu sudah benar, yaitu ketika suhu meningkat, kabel akan tambah panjang, makanya kendor. Sedangkan ketika suhu menurun atau dingin, maka kabel akan memendek atau kencang. Terima kasih. Bagaimana kelompok 3? Apa diterima jawaban kelompok 1? Terima. Ada tambahan lain dari yang peserta yang lain? Tidak. Oke, kalau sudah tidak ada, beri tepuk tangan dulu. Oke, jadi sekarang giliran kelompok berapa? 2. Sambil Ibu nilai ya. Hai semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nabung Ayu Gumi Firmangu. Saya Ibu Ayu Putri Indasanti. Dan saya Putri Lia Permeswari. Langsung saja hasil diskusi kami. Untuk aktivitas 1 nomor 4, untuk gambar 2, bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa pada gambar tersebut? Dan jawabannya adalah pemasangan rel harus diberi celah agar rel tidak melengkung ketika terjadi pemuaian. Aktivitas 1 nomor 5. Menurut kalian, benda dalam wujud apa saja yang dapat mengalami perubahan akibat suhu? Jelaskan dengan contoh. Benda padat, contohnya pemasangan kaca jendela dan besi jembatan. Benda cair, termometer zat cair, dan air meluap saat dipanaskan. Benda gas, contohnya balon udara dan lampion. Kesimpulannya, saat suhu suatu benda berubah, maka benda tersebut akan mengalami perubahan. Jika suhunya meningkat, maka benda tersebut mengalami pemuaian, sedangkan jika suhunya menurun, maka benda mengalami penyusutan. Benda pada wujud padat, cair, dan gas dapat mengalami pemuaian. Untuk menghindari kerusakan akibat pemuaian, maka beberapa benda dipasang sedikit longgar seperti rel kereta api dan kaca jendela. Begitu juga pada kabel yang dipasang kendor agar tidak putus saat menyusut. Oke. Kira-kira ada pendapat yang berbeda enggak? Saya kelompok 1. Oke, silakan langsung. Solusi dari kami, rel bisa dipasang berjauhan, Bu. Jangan mepet biar kalau bermain tidak jengkol. Oke, bagaimana kelompok 2? Bagaimana dengan jawaban kelompok 1? Apakah kalian mempunyai pendapat yang berbeda? Jawaban kami, Silakan tanggapi langsung. pemasangan rel harus diberi celah antar rel agar tidak melengkung ketika terjadi pemuaian. Oke, diberi celah ya. Tadi tidak mepet, hampir sama. Oke deh, bagaimana dengan kelompok 1? Bisa diterima jawaban kelompok 2? Bisa. Bisa. Oke, ada saran yang lain lagi? Tidak. Tidak. Kalau sudah tidak, beri tepuk tangan kembali. Silakan ke kelompok 2. Berarti lanjut sekarang kelompok berapa? 3.
menyampaikan hasil diskusi kami. Saya Diputu Jatiari Dewi. Saya Diputu Yosi Ramayanti. Saya Nilutri Ganesha. Jadi kami akan mempresentasikan untuk yang tabel, isi tabel. Ya, mau menulis, silakan teruskan. Perhatikan ya, tabel yang dibuat apakah sama dengan kalian? Sudah? Sudah. Oke, silakan. Nah, itu tabelnya. Lanjut dengan diskusinya. Nomor 1. Bagaimana kondisi balon setelah dipanaskan? Balon mengembang. Oke. Untuk nomor 2, bagaimana kondisi balon setelah didinginkan? Balon kempes atau menyusut. Oke, bagaimana? Sudah berarti ya? Sudah. Dengan kelompok yang lain apakah sama atau ada yang berbeda? Saya kelompok 2. Oke. Untuk kelompok 2, diskusi. Oke. Ini masih di nomor 1. Berapa tadi? Nomor 1 dan nomor 2. Berarti belum. Oke, oh, jadi sudah salah lihat tadi ya. Oke. Untuk sama yang lain apakah ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, boleh tepuk tangan dulu. Kelompok 3. Baik, dilanjutkan sekarang dengan kelompok berapa? Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Rizka Juliana Kayanti. Nama saya Gusti Mirah Bagus Adi Raka Saputra. Nama saya Rizka Degulan Santari. Kegiatan 2 nomor 3. Setelah melakukan percobaan di atas, dapatkah kalian menganalisis faktor apa yang menyebabkan perubahan kondisi pada balon? Jawabannya, yang menyebabkan perubahan kondisi pada balon adalah perubahan suhu. Balon kembang akibat suhu udara naik. Balon kempes akibat suhu udara di dalam balon menurun. Diskusi 2 nomor 4. Kembali ke fenomena ban pecah. Bisakah kalian menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi? Jawabannya, ban mobil pecah karena suhu udara di dalam ban naik akibat bergesekan dengan aspal sehingga gas mengalami penguaian karena suhu terus meningkat, maka lama-kelamaan ban menjadi pecah akibat tidak mampu menahan penguaian gas. Kesimpulan kegiatan 2 adalah jawabannya, benda yang berwujud gas dapat mengalami penguaian saat suhunya meningkat dan mengalami penyusutan saat suhunya menurun. Ban yang meledak pada aktivitas 2 ini disebabkan karena volume udara dan tekanan gas yang ada di dalam ban
bertambah karena ban terpapar suhu yang panas atau meningkat. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk penonton. Kayaknya ada yang mau bilang atau bagaimana pendapat yang berbeda? Silakan. Ada pendapat yang berbeda? Tidak. Ya, apakah ada pendapat yang berbeda? Silakan anak-anak. Ya, silakan Indah. Ya, yang untuk diskusi ke nomor 3, jawaban kami, faktor yang menyebabkan perubahan kondisi balon adalah suhu saja. Oh, suhu saja. Bagaimana dengan kelompok 4 salahannya? Jawaban kami masih sama, Bu. Menurut materi ajar yang kami baca, yaitu suhu dan volume udara pada balon. Oke, bagaimana bisa diterima? Bisa. Ada yang lain lagi? Ada salahan yang lain lagi? Tidak. Ada pendapat? Tidak. Kalau sudah tidak, beri tepuk tangan kembali. Anak-anak, bagus sekali ya tampilan dari semua kelompok tadi ya. Jadi berapa tadi bisa ya? Nomor 3. Oke, G. Untuk gambar 1, menurut kalian bagaimana perubahan kabel jika terjadi perubahan suhu? G. Jadi aku tambahkan sedikit ya. Jadi pada siang hari, tadi gambar yang pertama, tadi kan bisa dilihat di LKPD ya, ada gambar kabel yang kendor itu. Ya. Jadi pada siang hari itu kan panas. Kalau panas suhunya berarti meningkat, ya, suhunya meningkat. Kalau suhunya meningkat berarti kabel itu akan memuai. Kalau dia memuai artinya bertambah panjang. Kalau sudah bertambah panjang jadi kencang apa kendor? Kendor, ya. Nah ini sudah. Jadi ketika di malam hari itu kan dingin. Kalau dingin berarti suhunya apa? Suhunya menurun. Ya. Kalau suhunya menurun maka kabelnya akan menyusut atau memendek. Ya. Memendek. Nah sekarang bagaimana sih solusinya? Solusinya adalah dalam pemasangan kabel itu tidak boleh terlalu kencang, ya. Kalau terlalu kencang nanti lama-lama bisa putus kabelnya, ya. Kalau suhunya menurun. Oke, jadi seperti itu. Nah itu tadi sanggahannya untuk soal nomor 3. Kemudian sanggahan lagi untuk soal nomor berapa? Nah? Iya, nah ini tadi ya, nomor 4 juga ada sanggahan tadi ya. Untuk gambar 2, bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa pada gambar? Sudah betul yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi ya. Jadi ketika memasang rel itu harus diberikan jarak ya. Jadi harus diberikan jarak. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar ketika bertambah panjang antara rel yang satu dengan rel yang lain, yaitu tidak bertumbukan. Ya, kalau dia bertumbukan, otomatis kan dia akan melengkung. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ya, seperti gambar tadi. Ya, gimana anak? Sudah bisa diterima? Sudah. Ini sudah juga ada di materi aja. Ya, oke. Tadi ada sanggahan lagi untuk aktivitas yang kedua. Aktivitas yang kedua. Nah, ini sudah tadi ya, semua sama berdasarkan praktikum. Nah, ini setelah melakukan percobaan, dapatkah kalian menganalisis faktor apa yang menyebabkan perubahan kondisi balon? Nah, ini faktor yang menyebabkan yang pertama tentu suhu, ya. Jadi ketika ditaruh di air apa tadi? Air panas, berarti suhunya meningkat kan? Kalau suhunya meningkat, volume udara juga akan kembang, ya. Nah, itulah jadi berubah kondisinya. Kemudian ketika kalian pindahkan ke air dingin, gimana dia? Suhunya turun apa naik? Turun berarti volume udaranya juga berkurang. Berarti balonnya jadi apa? Jadi seperti itu ya. Oke, nah itu tadi ya. Nah sekarang Ibu tambahkan lagi sedikit ya anak-anak ya. Jadi, nah bagaimana sih hubungan suhu terhadap perubahan benda? Jadi
hubungan suhu terhadap perubahan benda. Jadi suhu itu akan menyebabkan benda berubah. Jadi ada dua kondisi, Jadi kondisinya apa saja? Nah, yang pertama, jika suhu suatu benda meningkat, maka benda akan mengalami pemuaian. Tadi ya. Kemudian jika suhu benda menurun, maka benda akan mengalami penyusutan. Oke. Nah, ini adalah pada saat padat. Nah, ini sering terjadi pemuaian panjang, luas, dan volume ya. Nah, ini dia anak-anak. Nah, ini sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak lihat gelas yang pecah gitu ketika diisi air hangat? Ya. Itu apa? Kenapa bisa begitu? Itu akibat gelasnya mengalami pemuaian. Makanya dia tidak mampu nahan, dia pecah gitu, ya. Oke, itu anak-anak. Nah, ini adalah contoh pemuaian dan penyusutan pada zat padat, anak-anak, ya. Jadi pada zat padat, pada siang hari itu apa gambarnya? Berkendor. Pada malam hari? Oke, kencang. Nah, ini juga ya contoh pada zat padat. Nah, ini rel pemasangan rel kereta. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini adalah tabel koefisien Y panjang dan ini juga sudah ada di materi aja. Sudah. Sudah ada. Silahkan nanti kalian lihat. Ya. Berikutnya, nah ini adalah pemuaian luas anak-anak. Jadi benda yang berbentuk batang, jadi akan mengalami pemuaian luas. Kemudian ini pemuaian volume, ya. Jadi pemuaian volume itu, nah ini, oke. Nah, untuk zat cair dan zat gas anak-anak ya. Jadi pemuaian yang terjadi adalah pemuaian volume, seperti yang kalian lihat tadi. Nah, ini anak-anak, oke. Oh, itu gambarnya seperti itu. Jadi ketika air tumpah gitu kan, akan panas, kemudian juga ini ada dalam. Seperti itu anak-anak. Dan ini penerapan pemuaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ada banyak ya. Jadi ada ini pada rel kereta api, kemudian ini pada apa? Pemasangan jendela, kemudian ini pada termometer. Nah, ini pada apa anak-anak? Kemudian ini botol dimasukkan ke air panas. Kemudian ini namanya. Jadi ini adalah contoh daripada pemuaian. Oke. Nah, anak-anak sampai di sana dulu. Oke, sampai di sana dulu ya. Sampai pertanyaan. Sudah jelas apa belum? Sudah. Apa sudah kalian catat? Sudah. Oke, sudah dicatat di materi aja juga sudah ada. Baik, anak-anak, waktu kita sekarang masih 10 menit. Seperti biasa, kita akan melakukan post test ya. Silakan keluarkan HP kalian. Ibu akan kirimkan link. Ya, keluarkan semua, keluarkan HP-nya. Sudah anak-anak? Masih lagi satu aja, Bu. Iya, masih lagi satu. Oke. Kalau juga, oke. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Yang sudah dilihat skornya ya, dapat berapa? Sudah semua Nana? Sudah. Dapat berapa Nana? 100. Mantap. Ada yang dapat 80? Saya, Bu. Tidak apa-apa, sudah bagus juga. Ada yang dapat di bawah itu? Tidak. Tidak, mantap. Berarti semuanya sudah paham dengan materinya ya. Oke. Ya, bagus sekali. Jadi kalian sudah sempurna mengerjakan, jadi tidak ada yang nilainya di bawah 80. Gitu, bagus sekali. Nah, anak-anak, baik kita refleksi sedikit ya. Jadi pembelajaran kita hari ini, anak-anak, apa yang kalian pelajari tadi? Materi tentang apa? Masih ingat ya? Pemuaian. Kemudian apa yang kegiatan yang mana yang kalian sukai dari apa yang kita bahas tadi? Praktikum menyenangkan ya. Kembang yang dalam kempes. Lalu tahu ternyata bisa tanpa ditiup balon itu juga bisa kembang. Dengan cara apa tadi? Oke, bagus. Oke, ada nggak yang belum kalian pahami dari pembelajaran kita tadi? Sudah. Sudah semua. Gimana Raka? Ada yang tidak dipahami dari pembelajaran?
Tidak, Bu. Tidak, kan dapat berapa tadi? 400. Kayaknya kalian sudah cukup puas ya dengan hasil yang kalian dapatkan. Nah, karena sudah waktu, jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu akan akhiri. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang kalor ya. Pelajari dulu di rumah, pahami dengan baik kayak tadi ya. Sudah dibaca di literasi itu kan mantap jadi pelajarannya ya. Oke, menyenangkan ya? Menyenangkan. Sekali baik. Ibu akhiri. Sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Dian pimpin doa. Pada asana. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan dijelaskan. Pramas